Wali Songo merupakan figur-figur suci dalam sejarah Islam di Indonesia yang sangat dihormati, khususnya di Pulau Jawa. Penghormatan ini didasarkan pada peran historisnya mereka yang krusial dalam menyebarkan ajaran Islam di Kepulauan Nusantara. Mereka diakui sebagai tokoh utama dalam dakwah Islam di Indonesia dengan fokus khusus di Jawa yang dimulai sejak abad ke-15 Masehi. Istilah Wali Songo sendiri merupakan perpaduan yang kaya makna, berasal dari kata Arab yaitu wali dan kata Jawa yaitu songo. Wali dari waliullah dapat diartikan sebagai individu yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai pelindung dan pemimpin. Sementara itu, songo yang berarti 9 dalam bahasa Jawa juga memiliki interpretasi lain sebagai sana yang berarti terpuji atau bahkan merujuk pada tempat tertentu. Pemilihan nama Wali Songo itu sendiri merupakan cerminan awal dari strategi akulturasi budaya. Perpaduan kata Arab dan Jawa menunjukkan upaya untuk menyatukan konsep keislaman dengan kearifan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa identitas mereka sendiri telah menjadi alat efektif dalam peleburan budaya yang damai, sekaligus menjadi indikator awal keberhasilan metode dakwah mereka. Meskipun secara populer dikenal sebagai 9 wali, penelitian menunjukkan bahwa Wali Songo tidak merujuk pada 9 individu yang tetap sepanjang waktu. Sebaliknya, mereka dapat dipahami sebagai sebuah dewan ulama yang anggotanya berganti seiring periode. Bahkan tercatat hingga 10 angkatan dari tahun 1404 Masehi hingga 1897 Masehi. Majelis dakwah Wali Songo bahkan dibekukan oleh kolonial Belanda antara tahun 1830 sampai 1900, di mana banyak ulama keturunan Wali Songo dipenjara dan disingkirkan. Pemahaman ini mengubah pandangan umum tentang Wali Songo dari sekedar kumpulan individu menjadi sebuah institusi dakwah yang dinamis dan berkelanjutan. Karakter institusional ini memungkinkan adanya kesinambungan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan dampak jangka panjang, yang menjelaskan bagaimana Islam dapat berakar begitu dalam selama berabad-abad. Ini juga menunjukkan adanya rencana yang terstruktur, memastikan misi dakwah tetap berjalan melampaui masa hidup anggota awal. Proses kedatangan Islam ke Nusantara tidak bersifat revolusioner atau tunggal, melainkan berlangsung secara evolusioner, bertahap, bervariasi, dan yang terpenting secara damai. Beberapa teori ulama menjelaskan jalur masuknya Islam. Yang pertama, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam tiba dari Gujarat, India, bahkan sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Kedua, teori Mekah berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Mekah atau Saudi pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7, bahkan saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Terakhir, teori Persia mengemukakan bahwa tradisi seperti tabut atau tabot di Bengkulu dan Sumatera Barat, serta keberadaan suku Leran dan Jawa di Pulau Persia menjadi bukti bahwa Persia turut membawa Islam ke Indonesia. Sebelum kedatangan Wali Songo, masyarakat Jawa memiliki struktur sosial dan kepercayaan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Kehidupan mereka dikendalikan oleh para pendeta, guru ajar, biksu, wiku, resi, dan empu yang terkait dengan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang telah berkembang selama ratusan tahun. Tercatat bahwa Islam sempat tertolak selama 7 abad, yakni abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Kehadiran Islam di Nusantara sejak abad ke-7 menghadapi penolakan di Jawa selama berabad-abad menunjukkan bahwa metode dakwah sebelumnya mungkin kurang efektif di Jawa yang kental dengan budaya dan tradisi.
Kedatangan Wali Songo pada abad ke-15 Masehi menandai titik balik terpenting keberhasilan mereka, menunjukkan bahwa mereka mampu mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan syiar Islam sebelumnya. Mereka adalah orang penting bagi Islamisasi yang menawarkan alternatif agar dapat diterima dengan dimaknai secara budaya. Ini menyoroti kecerdasan strategis mereka dalam menyesuaikan pesan agama dengan konteks lokal. Secara umum dikenal sebagai 9 wali, yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Namun penting untuk dicatat bahwa komposisi 9 wali ini dapat bervariasi tergantung pada sumber sejarah yang berbeda. Kita ambil general dan istilah wali songo sendiri diciptakan secara retroaktif oleh para sejarawan agar gampang diingat nih. Dan nggak bertele-tele, mungkin oleh karena itu tidak ada wali songo yang memiliki keanggotaan resmi secara tetap. Fleksibilitas dalam komposisi wali songo ini menunjukkan bahwa keberhasilan Islamisasi tidak hanya bergantung pada 9 figur yang disebutkan secara spesifik. Sebaliknya, hal ini menunjuk pada adanya jaringan ulama yang lebih luas dan saling terhubung, di mana wali songo berfungsi sebagai pemimpin simbolis atau sekelompok inti. Pendekatan jaringan ini memungkinkan jangkauan dakwah yang lebih luas dan ketahanan yang lebih baik, karena figur-figur baru dapat muncul dan berkontribusi, memastikan keberlangsungan gerakan dakwah. Saya akan klarifikasi dulu mungkin ini bisa salah karena saya manusia bukan nabi. Jadi, mari kita belajar dan diskusi tentang biografi para wali songo di kolom komentar. Jika ada yang kurang cocok atau kurang pas, saya mohon maaf sebelumnya. Kita mulai biografi dari Sunan Gresik. Dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim, beliau adalah wali songo yang pertama dan dianggap paling senior, diperkirakan hidup pada paruh pertama abad ke-14 Masehi, wafat pada tahun 1409 Masehi, dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Asal-usulnya tidak sepenuhnya jelas, namun umumnya disepakati bahwa beliau berasal dari luar Jawa. Beberapa sumber menyebutkan beliau berasal dari Arabia, keturunan Zainal Abidin, atau bahkan dari Turki. Metode dakwah beliau meliputi jalur perdagangan, pengobatan, dan perbaikan teknik pertanian, serta merangkul rakyat biasa yang terdampak perang saudara di masa kerajaan Majapahit. Beliau juga berupaya menghilangkan sistem kasta yang berlaku di masyarakat. Salah satu peninggalan pentingnya adalah pendirian pondok pesantren di Leran. Situs terkait meliputi makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan Masjid Maulana Malik Ibrahim di Leran. Kedua, Sunan Ampel. Bernama asli Raden Rahmat, lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada 1481 Masehi di Demak. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Condrowulan. Sunan Ampel dianggap sebagai titik fokus utama dalam jaringan wali songo. Beliau adalah ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat, sepupu sekaligus mertua dari Sunan Giri dan kakek dari Sunan Kudus. Raden Patah sendiri Kesultanan Demak juga merupakan salah satu murid beliau. Metode dakwah meliputi pendirian pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Beliau terkenal dengan falsafah Mohlimo yang mengajarkan penolakan terhadap perbuatan terlarang. Kalau Mohlima asli itu dalam bahasa Jawanya terdiri dari moh main, moh mabuk, moh madon, moh maling, moh madat. Madat sendiri di dalam bahasa modern itu narkoboy. Gitu sih kira-kira.
Kalau salah ya bisa koreksi ya. Situs terkait meliputi Makam Sunan Derajat, Masjid Ampel, Rahmat, dan Masjid Jami. Ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku, lahir di Blambangan, sekarang Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak, saudara Maulana Malik Ibrahim, dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri wafat pada tahun 1505 Masehi. Pendekatan dakwahnya bersifat ilmiah, ditandai dengan pendirian pesantren Giri, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat dan bahkan politik. Beliau memang mengembangkan dakwah secara sistematik dan metode, termasuk menciptakan permainan anak-anak seperti jemblongan dan tembang syair seperti lir-ilir dan padang bulan. Sebagai media dakwah, Sunan Giri juga mengembangkan tata letak istana dan protokol kerajaan dengan memasukkan unsur hukum Islam. Situs terkait meliputi Makam Sunan Giri di Gresik dan Masjid Sunan Giri. Keempat, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya dan wafat pada tahun 1525 Masehi di Tuban. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dikenal dengan pendekatan dakwah kulturalnya, memanfaatkan seni dan sastra. Beliau menciptakan lagu-lagu untuk iringan gamelan, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah tembang Tombo Ati, ya kayak Tombo Ati gitulah. Beliau juga mendirikan langgar atau mushola di tepi Sungai Brantas. Situs terkait meliputi Makam Sunan Bonang di Tuban, Masjid Sunan Bonang, serta Watu Layar yang merupakan tempat tafakur atau zawiyah beliau. Kelima, Sunan Derajat atau Raden Qasim, lahir pada 1470 Masehi dan merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1533 Masehi. Sunan Derajat mengadopsi pendekatan dakwah sosial, memilih untuk berdakwah langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil di desa-desa. Fokus dakwahnya adalah meningkatkan pemahaman keagamaan dengan membina kesejahteraan sosial masyarakat. Beliau juga menciptakan tembang Mocopat yang berjudul Pangkur. Sebagai media dakwah, situs terkait meliputi Makam Sunan Derajat di Lamongan dan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Keenam, Sunan Kalijaga, Raden Mas Said. Beliau masih menjadi kontroversi di sebagian kalangan karena ceritanya dia menjadi wali dengan cara bertapa. Banyak yang bertanya, mana ada? Lah, kok bisa? Mustahil, nggak mungkin, dan lain sebagainya. Tapi kita bahas tentang hal itu. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada tahun 1592 Masehi di Kadilang, Demak. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban Tumenggung Haryawilatika. Sunan Muria adalah murid sekaligus putranya. Metode dakwah Sunan Kalijaga sangat menonjol dalam pendekatan kultural, menggunakan wayang kulit dan musik gamelan untuk menyampaikan ajaran spiritual. Beliau melakukan modifikasi pada bentuk wayang agar tidak menyerupai manusia dan menyisipkan ajaran Islam dalam narasi ceritanya. Situs terkait meliputi Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pendiri Masjid Agung Demak. Ketujuh, Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq, lahir pada 9 September 1400 Masehi dan wafat pada 1550 Masehi. Beliau adalah putra dari Syarif Sabil, saudara Sunan Ampel, dan Nyai Agung Mayuran. Silsilah keturunannya juga disebut-sebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus merupakan pendekatan dakwah kelembagaan aktif di Kesultanan Demak Bintoro dan memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan bangsawan, birokrat, perdagangan, serta elit lainnya. Beliau dikenal sebagai guru akbar dengan gelar Waliul Ilmi karena keilmuan yang sangat tinggi. Situs terkait meliputi Makam Sunan Kudus di Kudus dan Masjid Menara Kudus.
Kedelapan, Sunan Muria Raden Umar Said, wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sujinah. Sunan Muria menggunakan pendekatan dakwah sosial, memilih untuk hidup jauh dari keramaian dan berdakwah kepada masyarakat kecil di desa-desa, khususnya nelayan, rakyat jelata, dan pedagang. Beliau melanjutkan strategi dakwah ayahnya dengan memanfaatkan media seni dan budaya. Situs terkait meliputi makam Sunan Muria di Gunung Muria, Kudus, yang menawarkan suasana sejuk dengan pemandangan kota Kudus. Terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir, dan wafat pada 1568 Masehi di Cirebon. Beliau dikenal dengan pendekatan dakwah kelembagaan sebagai pendiri dan penguasa pertama Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati menggantikan Syekh Datuk Khafi sebagai guru agama di Gunung Sembung, Cirebon. Beliau juga menggabungkan pendidikan keagamaan dengan seni dalam metode dakwahnya. Situs terkait meliputi makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sambung, Cirebon, serta Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Nah, kira-kira itu biografi dari para 9 wali utama. Dan sejak awal saya sudah bilang, jika ada salah dalam penyampaian bisa ditulis di kolom komentar. Dan pada episode selanjutnya akan ada pembahasan mengenai para wali dalam mensiarkan agama Islam. Dan kira-kira bagaimana strateginya? Kok bisa Nusantara ini diislamkan sedangkan kita tahu kayaknya masyarakat di tanah Jawa dulu tentang kepercayaan nenek moyang itu sangat kuat. Oh iya, kalau kalian belum tahu sebelum agama Islam masuk, bisa nonton video yang ini ya. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu karena kita akan bahas dalam episode berikutnya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.